Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk bersilaturahim dan kemudian melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, bapak-bapak, para pembina Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, dan kemudian yang kita muliakan Bapak Direktur Majelis Duha Kabupaten Batanghari dan seluruh pengurus Majelis Duha Kabupaten Batanghari, dan kemudian yang kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tergadai, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya serta wajibnya saling menolong antar manusia atau antar umat Islam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabil dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'amalu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabbasa 'an mu'minin," siapa yang menyelesaikan satu masalah yang dialami oleh orang-orang yang beriman, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menyelesaikan
apapun masalahnya yang terjadi nanti di hari kiamat. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang muslim menyelesaikan masalah yang terjadi kepada muslim lainnya, maka ketentuan Allah nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, orang tersebut akan Allah selesaikan masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia ketika hidup di dunia banyak menghadapi masalah. Ketika dunia sudah berakhir, maka akhirat pun datang. Ketika akhirat sudah datang, maka masalah-masalah yang terjadi di dunia belum selesai. Masih banyak lagi masalah-masalah yang akan terjadi di akhirat. Dan perjalanan hidup manusia masih panjang nanti di akhirat. Selesai alam kubur, maka masuk pula alam yang selanjutnya, alam mahsyar. Dikumpulkan manusia di satu tempat, tidak ada lagi tempat bergantung, tidak ada tempat meminta pertolongan, tidak ada yang memberikan bantuan pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar ini Bapak Ibu, kurang lebih kita di padang mahsyar itu 2000 tahun. Di dunia paling 60-70 tahun. Di padang mahsyar kurang lebih 2000 tahun. Bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar? Di padang mahsyar manusia seperti seorang anak kecil yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Bagaimana kita lahir dari perut ibu kita, tidak memakai pakaian sedikit pun, maka begitulah selama 2000 tahun. Tidak pakai celana, tak pakai baju, selama 2000 tahun. Di dunia sanggup tak begitu? Tak sanggup. Tapi di padang mahsyar itulah nanti akan terjadi. Maka ketika Nabi menyampaikan ini, putri beliau Fatimah Az-Zahra bertanya, "Ya Rasulullah, ketika manusia di padang mahsyar semua tidak memakai pakaian dan tidak ada sehelai benang pun di badannya, apakah laki-laki dan perempuan tidak saling melirik dan tidak saling melihat?" Apa jawaban Nabi? Pada saat itu tak terpikir lagi bagi manusia untuk melihat lawan jenisnya. Tidak terpikir lagi walaupun di depannya ada wanita yang tidak memakai pakaian, sedikit pun tak bergeming. Tidak ada lagi hasrat sedikit pun. Yang dipikirkan oleh manusia saat itu, apakah saya selamat atau tidak? Apakah saya nanti masuk surga atau tidak? Nah, jadi Bapak Ibu tidak ada lagi terpikir saat itu. Tapi kalau itu terjadi di dunia, saya yakin pasti terpikir, ya Pak ya. Nah, tapi ini di akhirat nanti di padang mahsyar, tak ada sedikit pun manusia yang akan memikirkan lawan jenisnya. Maka berjalanlah manusia selama 2000 tahun di padang mahsyar, sehingga nanti sampailah ke sebuah tempat yang disebut dengan mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal ibadah setiap manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum sampai ke mizan, 2000 tahun dulu berjalan. Maka Bapak Ibu, pada saat perjalanan pada mahsyar ini juga, manusia berbagai macam keadaan dan kemudian berbagai macam model manusia di padang mahsyar. Ada yang berjalan manusia dengan sangat cepat di padang mahsyar, ada juga yang berjalan sangat lambat, bahkan ada yang berjalan menggunakan kepalanya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, sehingga sampai habis kepalanya berjalan. Bermacam-macam kondisi manusia, tergantung pada amal ibadah. Maka orang yang sering melakukan amal baik ketika di dunia, orang yang setiap tahun ikut berkurban, maka
di sana akan Allah berikan kendaraan kepada mereka sehingga mereka bisa dengan mudah dan kemudian bisa cepat sampai ke mizan ataupun pertimbangan amal ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini yang pertama disebutkan oleh Nabi, siapapun yang mampu menyelesaikan satu masalah saja dari masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan. Masalah dia pun akan Allah selesaikan. Melihat ada tetangga kita yang kelaparan, ada orang yang membutuhkan, kemudian hajat mereka, kebutuhan mereka kita penuhi, maka insya Allah itu amal yang sangat besar. Apa kata Nabi? Man qadha li akhihi al-muslim hajatan min dunya qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Siapapun yang menunaikan hajat seorang yang muslim dari hajat dunia atau kebutuhan dunia, maka Allah akan menunaikan kebutuhannya nanti di akhirat sebanyak 70, kata Allah. Satu hajat, satu kebutuhan yang kita tutupi dari saudara kita, Allah tutupi sebanyak 70 kebutuhan kita nanti di akhirat. Adnaha al-maghfirah. Yang paling ringan yang akan Allah berikan adalah ampunan. Jadi kalau ada saudara kita yang kesusahan, saudara kita sedang punya masalah, maka kita datang untuk menyelesaikan masalah. Ketika saudara kita sedang berduka, maka kita datang untuk menghiburnya. Menghibur saudara muslim juga termasuk dari menyelesaikan masalah, Pak. Saudara kita sedang bersedih, kita datang menghibur, maka ini termasuk menyelesaikan masalah. Ketika saudara dapat musibah, kita datang menghiburnya, maka ketika kita datang menghibur, maka termasuk itu salah satu dari penyelesaian masalah. Maka ketika saudara kita ada yang meninggal dunia, maka kita datang untuk bertakziah. Ya, takziah. Apa arti kalimat takziah? Takziah itu hurufnya ta, ain, zai, ya, kemudian ha. Berasal dari kalimat azza yang artinya memuliakan. Berarti ketika kita bertakziah, memuliakan dan mengangkat martabat orang yang terkena musibah. Saat mereka dapat musibah, saat mereka bersedih, kita datang menghibur, itulah yang disebut dengan takziah. Tapi kalau ketika kita datang malah menambah masalah, itu berubah huruf ainnya menjadi huruf hamzah, takziah. Jadi kalau bahasanya takziah, huruf hamzah itu berasal dari kalimat azah yang artinya menyakiti. Ya, kalau kita datang bukan membawa kegembiraan, bukan takziah tapi takziah. Takziah memberikan hal-hal yang menyakitkan bahkan menambah masalah. Nah, jadilah para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyelesaikan masalah orang muslim tadi adalah dengan cara memberikan kegembiraan kepada mereka. Bahkan kata Nabi, inna ahabbal a'mali ba'dal fara'idi idkhalus sururi 'alal muslimin. Termasuk kata Nabi, sebaik-baik amal sesudah ibadah yang fardu memberikan rasa gembira ke dalam hati orang yang muslim. Ketika ada teman yang sedang bersedih, kita datang menghibur. Kenapa sedih? Tadi malam saya bermimpi. Apa mimpimu? Saya bermimpi, saya melihat saya dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Apa kira-kira maksud dari mimpi saya itu? Jangan malah ditakut-takutin lah. Tapi dihibur, ya, dihibur, jangan ditakut-takutin. Ini sebagai kawan terkadang datang, apa mimpimu? Dia ceritakan. Saya dikafani kemudian dikuburkan. Oh, kemarin ada juga kejadian yang sama. Dia bercerita sama persis ceritanya seperti ini. 2 hari kemudian mati.
Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat hati orang gembira itu termasuk ibadah yang sangat besar. Tak punya uang untuk membantu, tidak punya harta untuk membantu, tidak punya apapun untuk membantu, paling tidak buat orang gembira. Membuat orang gembira, maka pahalanya sangat besar. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Man adkhala as-surur ala mu'minin khalaqallahu min dhalika as-sururi 70,000 malakin yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Siapapun yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya yang muslim, maka Allah akan menjadikan dari kegembiraan tersebut 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. 70,000 malaikat itu akan meminta ampunan untuknya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada teman yang kita buat gembira sampai masalahnya selesai, maka kegembiraan saudara kita akan Allah ubah menjadi malaikat sebanyak 70,000 malaikat. Dan kemudian malaikat itu akan meminta ampunan untuk dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Berarti yang tak mampu bersedekah, yang tidak mampu memberikan hartanya, yang tidak mampu beribadah sebanyak-banyaknya, yang tak mampu sholat malam, paling tidak mampu memberikan kegembiraan kepada orang lain, baik kepada tetangga, baik kepada saudara, ataupun siapa saja yang kita temui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan kebutuhan orang lain, menutupi kebutuhan orang lain, ini merupakan ibadah yang sangat besar. Maka ibadah ini di dalam Islam juga disebut dengan istilah ihsan. Terkadang ada orang yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dalam urusan dunia. Maka hal itu disebut dengan ihsan. Ketika Nabi dulu hijrah ke Madinah, disambut oleh kaum Ansor. Kenapa disebut mereka Ansor? Ansor itu artinya penolong. Orang-orang yang suka menolong. Ketika mereka menolong, mereka tidak menghitung berapa pertolongan yang sudah mereka berikan. Saat Nabi dan para sahabat datang masuk ke pintu kota Madinah, apa yang dilakukan penduduk Madinah? Mereka memegang tali unta Nabi. Semua orang Madinah beramai-ramai berebut untuk menarik unta Nabi ke rumah mereka masing-masing. Ya Rasul, singgahlah di rumah kami. Semua penduduk Madinah mengharapkan supaya Nabi singgah di rumah mereka. Nah, ini antusias kaum Ansor ketika memberikan bantuan dan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Apa kata Nabi? Da'uha fa innaha ma'muratun. Sudah, ini unta sudah Allah perintahkan. Unta ini nanti akan berhenti sesuai pada tempat yang Allah tentukan. Maka tak usah kamu tarik, sampai nanti pada tempatnya dia akan berhenti sendiri. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, berhentilah unta itu di rumah salah satu sahabat Nabi di Madinah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari merupakan tempat yang Allah tentukan untuk singgahnya Nabi. Karena Nabi dijamu di rumah itu, menjadi tamu di rumah itu, menunggu rumah Nabi selesai selama 7 bulan menjadi tamunya Abu Ayyub. Coba bayangkan kalau ada tamu datang ke rumah kita sampai 7 bulan. Kira-kira sanggup tak? Oh, sanggup apa beruntung? Ya, ini terkadang tamu datang baru 1 hari pun belum, ya kan? Sudah menutup panjang. Apalagi sampai 7 bulan. Nabi 7 bulan menjadi tamu Abu Ayyub. Tapi Abu Ayyub sanggup. Maka Allah memilih Abu Ayyub menjadi penerima tamu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang Madinah
kaum Ansor memang baik seperti Abu Ayyub? Memang semua mayoritas baik kepada dia. Bahkan ketika sahabat Muhajirin datang dan kemudian mereka belum punya istri, yang punya istri 4, ya, yang punya istri 4 dari kaum Ansor, dia akan meminta sahabat Muhajirin, pilih dari istriku yang 4 ini, mana yang kamu suka, biar saya ceraikan. Ya, pilih salah satu istriku yang 4 ini, mana yang kamu suka, biar saya ceraikan. Ini orang Ansor. Kalaupun seandainya kita punya istri 4, ya, dan kemudian kita diperintah untuk memberikan satu kepada saudara kita, mungkin kita pilih yang paling tua. Ya, yang paling tua, yang paling jelek pula. Tapi kaum Ansor tidak, pilih mana yang kamu suka. Mau yang muda silahkan, biar aku ceraikan. Setelah diceraikan, selesai masa iddah, baru menikah dengan sahabat Muhajirin. Itulah yang disebut dengan sifat ihsan, mementingkan orang lain dalam urusan dunia daripada diri mereka sendiri. Mayoritas terkadang yang terjadi tidak, lebih mementingkan urusan mereka dalam urusan dunia, urusan akhirat, ya, orang lebih didahulukan. Urusan beribadah orang didahulukan, tapi urusan dunia, urusan duit dan segala macam dia nomor 1. Ini yang banyak terjadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ihsan ini mesti ada pada diri kita. Ketika kita butuh, orang lain pun butuh. Kalau memang benar-benar orang itu beriman, maka masih bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Inilah yang dicontohkan oleh kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, saling berbagi walaupun sesama mereka masih saling membutuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapapun yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang tidak mampu, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan baginya nanti di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ketemu orang yang kesusahan, orang yang tidak mampu, kemudian kita berikan kemudahan, kita berikan bantuan kepada mereka, Allah akan memudahkan kepada kita nanti di dunia dan di akhirat. Nah, memberikan kemudahan bagaimana? Di sini ada hadis Abu Hurairah, kana rajulun yudahinu nasa, kana rajulun yudahinu nas, fakana yaqulu li fatahu, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'anna Allahu yatajawazu anna, falaki Allah fatajawaza anhu. Ada seorang laki-laki yang biasa memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, ini ada seorang laki-laki biasa memberikan pinjaman kepada orang lain. Jadi suka memberikan pinjaman, Pak, tempat orang berhutang. Ya. Kemudian bagaimana yaqulu li fatahu, maka dia berkata kepada pembantunya. Apa perkataannya kepada pembantu atau pegawainya? Idza ataita muqsiran, kalau kamu ketemu dengan orang yang tak sanggup bayar, fatajawaz anhu, maafkan dia. Kalau ketemu dari orang yang meminjam itu tak sanggup bayar, maafkan. Ya, jangan ditagih. Kalau memang saat itu dia tak sanggup bayar, tak punya duit, tak usah ditagih, biarkan. La'anallahu yatajawazu anna, semoga Allah mengampuni kita dan menghapuskan dosa kita. Maka pada akhirnya orang itu pun meninggal. Fatajawaza anhu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya.
Jadi Bu, kalau seandainya besok ada orang yang berhutang, ya, ibu tagih belum bisa bayar. Kalau mampu silahkan dimaaf. Ya, kalau mampu silahkan dimaafkan, tak usah ditagih lagi hutangnya. Ya, ini kata Nabi, siapapun yang mampu memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang dan kemudian hutang itu bisa dia hapuskan, maka nanti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kira-kira sanggup tak? Menghapuskan hutang orang yang berhutang kepada kita. Pak, ini kalau didengar orang yang berhutang senang ini Pak. Ya, kalau didengar orang yang berhutang senang ini. Pak, mantap dia Ustaz itu dia kan. Ya, kalau ingin Allah hapuskan dosa-dosa kita nanti di akhirat, siapapun yang punya hutang kepada kita, maka hapuskan hutang itu, kata Nabi. Ini kalau mampu. Sulit memang, ya. Tapi sesuatu yang sulit itu balasannya besar, Pak. Kalau yang mudah itu balasannya pun ringan. Tapi sesuatu yang sulit maka balasannya pun sangat besar. Tapi yang sulit ini susah juga kita untuk melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis yang lain juga yang mendukung hadis ini. Man sarrahu an yunjiyahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah fal yunaqqis an muqsirin aw yata anhu. Siapa yang ingin Allah selamatkan nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia menangguhkan hutang orang yang tak mampu membayar atau menghapuskan sama sekali tak ada lagi. Pilih mana, Bu? Kalau ada orang yang berhutang tak sanggup bayar, ya, ditangguhkan atau dimaafkan saat itu atau dilepaskan sama sekali. Ditangguhkan bayar. Tingkatan kita masih bisa menangguhkan, ya Pak ya. Nah, tapi jadilah daripada memaksa dan kemudian pada akhirnya dia berhutang untuk membayar hutang kita, ataupun mungkin melakukan perbuatan haram untuk membayar hutang kita, maka ini resikonya lebih besar. Berarti pelajaran untuk kita, kalau seandainya ada orang yang tak mampu membayar hutang yang dia pinjam, maka berikanlah waktu kepadanya. Insya Allah ketika kita berikan waktu, Allah juga nanti akan memberikan waktu dan maafnya kepada kita semuanya. Nah, kemudian ada juga keterangan yang lain. Musiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min al-khairi shay'un illa annahu kana yukhalidun nas wa kana musiran fa kana ya'muru ilmanuhu an yatajawaza 'anil mu'siri. Qala Allah azza wa jalla nahnu ahaqqu minhu tajawuzan 'anhu. Ada seorang laki-laki dari umat sebelum kamu, kata Nabi. Ada umat sebelum kamu ketika dihisab oleh Allah, diperhitungkan amal ibadahnya oleh Allah, ternyata sedikit pun tidak ada kebaikannya. Sedikit pun tak punya kebaikan. Ketika Allah memperhitungkan amal ibadah seorang laki-laki ini, tak ada kebaikan sedikit pun. Tapi Bapak Ibu, walaupun dia tak ada kebaikan sedikit pun, karena yukhalidun nas, dia bergaul dengan manusia dalam keadaan baik, pergaulannya baik, hubungannya baik dengan manusia, tidak ada masalah dengan manusia. Wa kana musiran, dan dia orang kaya. Orang yang kaya tak punya amal ibadah, hubungannya baik dengan manusia, kemudian dia perintahkan kepada pegawainya untuk memaafkan hutang-hutang orang-orang yang memang tidak mampu membayar. Maka pada akhirnya di akhirat, kata Nabi, orang tersebut Allah berikan kemudahan dan Allah hapuskan kesalahannya, kebaikannya pun Allah berikan tambahan sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah. Intinya apa Bapak Ibu?
dalam hidup ini harus mudah memaafkan orang lain. Ya, dalam hidup harus mudah memaafkan orang lain. Makanya di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan oleh Allah, wal afina 'anil nas. Orang yang akan dapat balasan surga adalah orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Sebelum orang itu meminta maaf, sudah kita maafkan. Mampu tidak memaafkan orang lain sebelum minta maaf? Gimana? Mampu tidak? Memaafkan orang lain sebelum meminta maaf. Susah gak itu? Rasanya susah ya. Minta maaf pun dia Ustaz belum tentu saya maafkan. Apalagi tak datang meminta maaf. Ya. Tapi orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain tanpa harus datang orangnya meminta maaf, ini balasannya kata Allah adalah surga. Surga akan diberikan kepada mereka yang mampu memaafkan orang lain walaupun orang itu tak datang meminta maaf. Sulit, tapi balasannya sangat besar yang akan Allah berikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga hadis lain masih dalam masalah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Di sini ada disebutkan inna rajulan mata. Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia pada falal jannah. Kemudian laki-laki itu masuk surga. Faqila lahu, maka dia ditanya, ma kunta ta'mal? Apa amal yang membuatmu masuk surga? Faqala inni kuntu ubayyi'un nas. Aku dulu waktu hidup di dunia, aku sebagai pedagang, berdagang kepada manusia yang lain, dan saya menjual dagangan saya. Fakuntu anzurul muqsir. Ketika aku melihat ada orang yang tak mampu bayar, fa'atajawazu anhu, maka aku maafkan dan aku biarkan dia tak membayar. Ini para pedagang ini ya. Nah, jadi kalau ada orang yang beli, ya, kemudian tak mampu bayar, ya, ini laki-laki ini masuk surga, Pak. Ya, masuk surga gara-gara semasa hidupnya setiap ada orang yang beli tak mampu bayar, kemudian dia maafkan, dia berikan apa yang dia mau tanpa membayar, gratis. Wah, ini gawat kajian ini bagi ini kata ibu-ibu yang beragam kan. Nah, jadi ya, kalau seandainya mampu lakukan, kalau tidak mampu ya tidak usah dilakukan, ya tangguhkan saja. Jadi kalau seandainya mampu, ya tapi lihat orangnya juga, ya kan Pak ya. Kalau yang datang beli orang kaya tak mungkinlah tak mampu bayar. Nah, kalau memang terlihat orangnya susah, orangnya tak mampu, dan memang kita lihat sangat susah, datang membeli barang ternyata duitnya tak cukup, ya sudah, apa yang ada itulah diterima. Maka orang yang sering seperti ini sudah membantu orang lain, dan orang yang mampu melakukannya dakhala jannah kata Nabi. Maka insya Allah balasannya surga, tapi dengan catatan Bapak Ibu, dalam hati harus penuh keikhlasan. Kalau menutup tidak bisa. Ini mengamalkan gaji Ustaz yang kemarin. Memang dia berikan maaf. Berapa duit yang ada itulah dia terima, tapi menutup panjang dalam hatinya. Ya, kalau yang seperti ini tak ada gunanya. Kalau menutup itu nggak ada gunanya Bapak Ibu. Makanya harus hati yang ikhlas. Ketika memang kita sanggup melakukannya, lakukan. Kalau tak sanggup, ya tak usah dilakukan. Tapi berusaha, berlatih supaya sanggup untuk melakukannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita semua ini punya aib ya Pak ya.
Kenapa kita masih dimuliakan orang? Karena aib kita masih ditutup oleh Allah. Coba kalau seandainya aib kita tertulis di kening kita, ya, aib kita semuanya tertulis di kening. Saya yakin tidak akan ada yang memuliakan kita, tidak akan ada yang menghormati kita. Allah dilihat kepalanya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Gimana mau dihargai? Dia macam itu. Tapi Allah tidak menulis itu di kening kita. Allah menjaga aib kita sehingga kita masih dimuliakan orang lain. Maka kalau Allah membuka aib tersebut, tidak ada manusia yang akan dimuliakan oleh manusia yang lain. Makanya Bapak Ibu, kita semua punya aib. Maka jangan melihat aib orang lain sementara aib kita lupa. Tuba liman syaghalahu uyubuhu bi uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang aibnya membuatnya tidak mengurus aib orang lain. Ketika dia punya aib, punya cacat itu sudah cukup baginya, dan dia tak mau mengurus aib orang lain, itulah manusia yang mulia. Jadi ketika ada aib saudara kita yang muslim, jangan diceritakan kepada orang lain. Ustaz, bagaimana kalau diceritakan sebagai pelajaran? Kalau untuk sebagai pelajaran boleh diceritakan, tapi tidak menyebutkan nama dan siapa orangnya. Hanya sekedar pelajaran. Tapi kalau diceritakan dengan tujuan untuk menghinakan saudara yang muslim, itu hukumnya haram, hukumnya tak boleh. Dia cerita tujuan menghina, dia cerita tujuan untuk merendahkan, ini yang tak boleh. Tapi kalau sebagai pelajaran, itu diperbolehkan, dan kemudian tidak disebutkan siapa orangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil diajarkan oleh Nabi kita Muhammad untuk menutupi aib atau malu seseorang. Dulu Bapak Ibu, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat yang lain, dan Nabi dengan sahabat sedang makan daging unta. Tiba-tiba sedang asik makan, ada yang lepas kentutnya. Ya, tak terasa terlepas dewek, saking asiknya makan. Dan kemudian baunya pun mengganggu ruangan pada saat itu. Tapi sahabat tak ada yang tertawa, sahabat tidak ada yang melirik ke sana kemari, cuma agak heran saja. Nabi pun saat itu diam. Nabi tidak berkomentar sedikit pun. Tapi selesai makan daging unta, apa kata Nabi? Siapapun yang sudah makan unta, maka silahkan berwudu kembali, kata Nabi. Apa tujuan Nabi mengatakan siapapun yang sudah makan daging unta berwudu lagi? Supaya yang kentut tadi tidak malu. Ya, karena yang lain sahabat ini selalu menjaga wudu, Bapak Ibu, tak pernah wudunya batal. Maka kalau nanti ada satu orang yang pergi berwudu, nah itu tadi yang kentut. Nah, untuk menjaga itu maka Nabi mengatakan siapapun yang sudah makan daging unta, maka silakan berwudu, sehingga semua sahabat berwudu, tak tahu lagi siapa yang buang angin tadi. Ini Nabi menjaga rasa malu dari sahabat-sahabatnya. Walaupun kecil masalahnya, tapi luar biasa Bapak Ibu. Tapi orang yang tak tahu kisahnya ini, ketika membaca hadis itu, dia akan mengatakan, berarti kalau makan daging unta batal wudunya. Ya? Begitu nanti penafsirannya. Kalau yang tak tahu asbabul wurud hadisnya, makan unta berarti wajib berwudu lagi. Padahal Nabi memerintahkan berwudu kembali karena ada sahabat yang buang angin supaya dia tak malu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dulu ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Ini Al-Asam ini nama tambahan. Apa arti Al-Asam? Tuli. Seorang ulama tapi dijuluki ulama yang tuli. Kenapa dijuluki ulama yang tuli? Bukan karena dia seorang yang tuli, Bapak Ibu.
Ternyata ketika ada seorang wanita yang datang ke rumahnya untuk bertanya hukum, ketika wanita datang seperti kejadian yang saya ceritakan tadi dengan para sahabat, wanita yang datang bertanya hukum itu kelepasan buang angin, kelepasan buang angin. Tapi Imam Hakim terdiam, tidak bergeming sedikit pun, tidak ada komentar sedikit pun. Sehingga apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Ya Imam Al-Hakim, apakah engkau mendengar suaraku? Apa tadi yang kamu sebutkan? Kata Imam Al-Hakim, pura-pura tuli. Kenapa dia pura-pura tuli? Menjaga rasa malu wanita yang datang. Maka karena dia pura-pura tuli, menjaga rasa malu wanita yang datang, semua orang pada saat itu memberikan julukan Hakim Al-Asam. Ya, seorang ulama yang tuli, tapi bukan tuli beneran, tapi tuli yang dibuat untuk menjaga rasa malu orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hal-hal yang bisa membuat saudara kita malu, maka berusahalah untuk tidak menyebutkannya, karena itu pahalanya sangat besar. Ya, tapi yang jelas jangan kentut sembarangan, kan gitu. Ya, soalnya dulu ada cerita, Pak. Cerita ini ada seorang suami ini ingin memberikan surprise. Apa itu surprise? Hadiah. Memberikan kejutan kepada istrinya. Tapi kejutan ini diberikan dengan catatan ini mata harus ditutup. Ya, mata harus ditutup, mata istrinya harus ditutup. Maka kejutan pun diberikan. Ternyata kejutannya rumah baru. Dibawalah istri ke rumah baru dengan posisi mata masih ditutup. Sampai di rumah baru, istrinya ini ingin buang angin. Malu dengan suami, maka dia suruh suaminya untuk mengambil air minum ke dapur. Ambil air minum, saya haus, kata istrinya. Maka ketika suami pergi ke dapur, maka disitulah waktunya dia buang angin. Ya, balik suaminya dari dapur, dia minum air. Ternyata perutnya masih belum lega, masih ingin buang angin juga. Bang, tolonglah ini minum kasih gula. Saya ingin yang manis, kata dia. Maka suami pergi ke dapur. Ya, dia berikan gula. Maka saat itu yang kedua kalinya dia pun buang angin. Suami datang. Perut masih belum juga enak. Ya. Bang, ini kurang manis, tambahin gulanya. Maka ketika gula ditambah, suami pergi ke dapur. Dia pun buang angin yang ketiga kalinya. Jadi dentumannya sampai 3 kali. Nah, selesai yang ketiga kali baru lega perutnya. Ketika sudah lega, maka suami pun akan memperlihatkan kejutan. Maka dibukalah ikatan mata. Setelah ikatan mata dibuka, ternyata di tempat itu ramai orangnya. Karena mau rumah baru, mau hajatan rumah baru. Dia di tengah-tengah, seluruh keliling rumah penuh. Dia lihat ke belakang, ada bapak dan ibu mertua. Bapak dan ibu mertua sudah lama di sini. Sambil melotot, ya, sudah dari sejak dentuman yang pertama kami. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita lakukan, maka kita lihat situasi dan kondisinya. Jangan sampai apapun yang kita lakukan menimbulkan rasa malu kepada kita. Ya, apapun itu, ya, hal kecil pun yang mau kita lakukan, lihat dulu situasi. Apakah nanti menimbulkan rasa malu atau tidak? Itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, menutup aib orang yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Ya, saya buat juga kisah yang lain. Ini supaya kita terbuka juga dengan kisah. Dulu ada seorang guru Bapak Ibu dapat laporan.
dapat laporan bahwa ada muridnya yang mencuri jam tangan temannya. Maka dipanggillah orang yang tersangka, yang dituduh ada 5 orang. Ketika yang dituduh 5 orang ini sudah dipanggil, maka guru ini pun datang untuk memeriksa kantong dan bajunya, apakah benar jam tangan itu ada pada salah satu dari murid-muridnya. Tapi saat dia menggeledah Bapak Ibu, ternyata dapatlah jam tangan itu di satu kantong dari muridnya. Setelah jam tangan itu dapat, maka kemudian jam tangan dia ambil, anak yang 5 itu dia suruh untuk pergi. Dalam hati anak yang dapat di kantongnya, ya Allah, aku sudah malu niat dengan guruku tadi. Aku sudah ketahuan bahwa aku yang mencuri jam tangan itu. Di satu hari Bapak Ibu setelah tamat sekolah, anak murid ini datang menemui gurunya. Pak Guru, masih ingat dengan saya? Siapa kamu? Saya dulu yang pernah mencuri jam tangan. Siapa yang mana? Kata guru tadi. Saya nggak ingat lagi dengan persoalan itu. Saya tidak ingat lagi dengan yang terjadi di masa itu. Kenapa guru tak ingat? Padahal guru langsung mengambil jam tangan itu dari kantongku. Saya tak tahu saat itu siapa yang mencuri jam tangan. Karena ketika saya menggeledah kantong kamu semuanya, saya memejamkan mata dan saya tidak melihat siapa di antara kamu yang mengambil jam tangan tersebut. Ini termasuk salah satu sifat yang mulia. Walaupun dia seorang guru, tapi tidak mau mempermalukan muridnya. Dia tahu bahwa nanti siapapun yang dapat jam tangan di kantongnya, dia akan merasa malu. Tapi guru tadi bertindak dengan benar. Dia menutup matanya dan tidak tahu siapa yang mengambil jam ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menutup aib termasuk juga kata Nabi menutupi pakaian sesama muslim. Kalau seandainya sesama muslim ada pakaian yang belum tertutupi, ada saudara kita yang tak punya pakaian, ada saudara kita yang tak mampu beli pakaian, kata Nabi, silahkan tutupi pakaiannya. Beli pakaian untuk mereka jika kamu mampu. Sedekahkan pakaianmu kepada mereka jika kamu mampu memberikan. Karena apa kata Nabi? Man kasa mu'minan ariyan kasallahu min khudril jannah. Siapapun yang memberikan pakaian kepada orang yang muslim, maka Allah nanti akan memberikan pakaian kepadanya dari pakaian hijau yang ada di surga. Jadi memberikan pakaian kepada orang yang tak punya pakaian, maka Allah juga akan memberikan nanti pakaian kepada mereka. Berarti bukan hanya aib saja yang harus kita tutup, Pak. Saudara kita yang tak punya pakaian, maka berikan pakaian. Ada anak yatim yang tak mampu beli pakaian, ada orang miskin yang tak mampu membeli pakaian, maka beli pakaian untuk mereka, atau sedekahkan pakaian yang kita punya kepada mereka. Bahkan yustahabbu liman labisa sauban jadidan. Orang yang beli baju baru, kalau kita sudah beli baju baru, yustahabbu an yatasaddaqa as-sauba al-atiq, maka disunnahkan mensedekahkan baju yang lama. Ya, kalau beli baju baru, sunnah hukumnya mensedekahkan baju yang lama. Berarti Ustaz tak ada lagi baju yang lama di rumah saya, baru semuanya. Karena yang lama disedekahkan. Kalau mampu silahkan, Pak. Ya, kalau beli baju baru, maka kemudian baju yang lama sangat dianjurkan dan disunnahkan untuk disedekahkan, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, jadi ada hadis lain juga yang menutup aurat sesama muslim. Man ra'a awrata akhihi fasataraha kanat kaman ahya mawudatan min qabriha. Siapapun yang mampu menutupi aurat sesama muslim,
dia berikan pakaiannya, maka pahalanya sama seperti menghidupkan kembali bayi yang dikubur hidup-hidup. Dulu di masa Nabi, ya, banyak sekali bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kenapa bayi perempuan dikubur hidup-hidup? Karena pada saat itu perempuan dianggap tak berguna. Perempuan dianggap membawa aib keluarga. Perempuan dianggap merendahkan keluarga. Maka perempuan saat itu tidak ada martabat sama sekali. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak kecil, anak-anak bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, apa dosa mereka ketika mereka dikubur? Bahkan sahabat Nabi Umar ibn al-Khattab pernah mengubur anak perempuan yang hidup-hidup. Ini sebelum Umar ibn al-Khattab dapat hidayah. Ketika Umar belum dapat hidayah, saat dia mau pergi berniaga, dia tinggalkan istrinya. Istriku, kamu sedang hamil, maka sekarang aku tinggalkan berniaga. Orang berniaga berdagang dulu bukan sehari dua hari pulang, tahunan baru pulang, karena perjalanannya jauh. Pesanku kepadamu, wahai istriku, kalau nanti anak yang lahir ini perempuan, langsunglah kamu bunuh, kamu kubur hidup-hidup, kata Umar kepada istrinya. Ketika Umar berangkat, bapak dan ibu, ternyata lahir anak perempuan. Ibu mana yang sanggup untuk membunuh anaknya? Ibu itu tak sanggup membunuh anaknya. Maka akhirnya dia poles, dia buat bagaimana anak itu terlihat seperti laki-laki. Dia buat model rambutnya, model rambut laki-laki. Pakaiannya pun pakaian laki-laki, persis seperti laki-laki. Ketika 4 tahun kemudian Umar pun datang. Ya, 4 tahun kemudian Umar datang, melihat ada seorang anak laki-laki di rumahnya. Maka Umar sangat gembira. Ternyata anakku laki-laki. Saking gembiranya Umar, dia bawa anaknya itu jalan-jalan. Di tengah perjalanan anak minta pipis. Ya, saat di tengah perjalanan anaknya minta pipis. Saat itulah dia marah dan geram. Ternyata melihat anaknya bukan seorang laki-laki, tapi seorang perempuan. Maka dia cari kayu untuk menggali pasir. Padang pasir pun dia gali. Ketika dia menggali padang pasir, anaknya bertanya, "Wahai ayah, untuk apa lubang ini?" "Saya ingin mencari air dari lubang ini. Saya mau menggali sumur," kata Umar. "Kamu lihat saja lubangnya sudah dalam atau belum." Maka sambil menggali, maka debu pun hinggap di janggut dan kepala Umar ibn al-Khattab. Putrinya datang membersihkan dengan penuh kelembutan. Dibersihkan debu yang ada di janggutnya, dia bersihkan debu yang kena ke kepalanya. Maka setelah itu lubang sudah lumayan dalam, sudah bisa untuk mengubur seorang anak kecil. Umar pun naik ke atas. Nah, coba lihat ke arah lubang. Apakah lubangnya sudah dalam atau belum? Maka ketika anak melihat ke arah lubang, Umar langsung mendorong putrinya masuk ke lubang. Dan kemudian langsung ditutup dan ditimbun oleh Umar. Panggilan ayah, ayah, ayah dan ayah terdengar sampai ucapan itu pun hilang tertimbun tanah. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Umar ibn al-Khattab ketika hidayah belum Allah berikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap kali Umar sholat, Umar selalu bersedih. Umar selalu menangis, mengenang perbuatan yang tak pernah dia lupakan. Seumur hidupku ini tak akan pernah kulupakan, kata Umar. Tapi hidayah itu datangnya setelah anaknya meninggal dunia. Makanya hidayah itu sangat mahal, Bapak Ibu. Ya, sangat mahal hidayah. Tidak semua orang dapat hidayah.
Bahkan paman Nabi Abu Thalib yang sangat dekat dengan Nabi, bahkan setiap hari mengurus Nabi, setiap hari mendidik Nabi, ternyata tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Saking sedihnya Nabi, apa kata Allah kepada Nabi? Sampai Allah turunkan ayat, Pak. Karena Nabi bersedih mengenang pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Walaupun itu orang yang kamu cinta sekalipun, tak akan bisa kamu berikan hidayah. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Walaupun itu kekasihmu, walaupun itu orang yang kamu sayangi, tidak akan bisa untuk mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikannya. Sama seperti kita buat pengajian seperti ini juga, Bapak Ibu. Kalau tak dapat hidayah, ya, maka sulit untuk menerima, sulit untuk datang. Kalau memang hidayah tak ada, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, beruntunglah bagi orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah, kemudian Allah berikan taufik untuk terus melakukan kebaikan di jalan Allah, maka itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga rasa malu, jaga harga diri orang lain. Maka insya Allah nanti Allah juga akan menjaga harga diri kita. Bahkan di sini disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seseorang menghendaki harga diri temannya, membuat harga diri saudaranya di satu tempat terhina, maka nanti Allah akan menghinakannya di hari kiamat. Ketika dia membutuhkan pertolongan di hari kiamat, Allah tak memberikan pertolongan, tapi Allah malah menghinakannya. Tapi siapa yang menghina, siapa yang menjaga dan menolong serta membantu agar harga diri seseorang tidak turun di satu tempat, maka nanti di akhirat Allah akan menjaga harga dirinya. Contoh Bapak Ibu, ada saudara kita yang dihina orang, ada saudara kita yang dicaci maki orang, maka kita datang membelanya, kita bela saudara yang dicaci. Maka ketika kita bela dan orang yang dicaci itu orang yang benar, nanti di akhirat Allah akan bela kita. Ketika kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dihadapkan kepada Allah, Allah bela kita. Masalah kita akan Allah selesaikan. Jadi ketika melihat orang yang terzalimi, jangan ikut nambahin. Ya, ada saudara yang dihina, malah ikut juga menghina. Kalau yang seperti ini sama dosanya dengan orang-orang yang ikut menghina juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang menutup aib sesama muslim, maka yang pertama Allah akan menutup aibnya di dunia. Kemudian Allah akan menutup aibnya di akhirat, dan kemudian dapat pahala seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Jadi siapapun yang mampu melakukannya. Tapi yang jelas yang pertama tadi, siapapun yang menyelesaikan urusan dan kesusahan sesama muslim, Allah akan menyelesaikan urusannya nanti di akhirat. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap kesusahan seorang muslim, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Jadi ketika semua amal ibadah sudah dihadapkan di hadapan Allah, ternyata waktu di dunia kita hidup sering menutupi aib, Pak. Aib orang yang kita tahu tak pernah kita sebarkan. Biasanya yang suka membicarakan aib orang ini laki-laki apa perempuan? Ngaku deh BDG. Ternyata perempuan yang lebih sering. Ya, setiap ketemu ngobrol cerita, si aku begini-begini, ya. Nah, makanya kita minimalisir. Kalau belum bisa dihapuskan semuanya, masih tetap juga mau ngegosip ketika ketemu dengan kawan,
tapi usahakan untuk berangsur-angsur menghilangkan hal yang tidak baik itu dari diri kita masing-masing, ya. Dan kemudian berusahalah untuk terus membantu orang lain, karena Nabi mengatakan, Bapak Ibu, siapapun yang melakukan perjalanan, ya, untuk membantu orang lain, meringankan kesusahan orang lain, menghilangkan rasa lapar orang lain, itu lebih baik, kata Nabi, daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ibu i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh, bapak i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh, lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ketika ada orang yang kelaparan, kita kasih makan. Ketika ada orang yang kesusahan, kita bantu kesusahannya. Ketika ada orang yang kesulitan, kita bantu kesulitannya. Itu lebih baik, kata Nabi, daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Maka kejarlah pahala yang banyak, yang besar itu. Bagi Bapak Ibu yang Allah berikan kelebihan rezeki, bagi Bapak Ibu yang Allah berikan banyak rezeki, cari orang-orang yang tidak mampu, cari orang-orang yang membutuhkan, berikan bantuan kepada mereka. Maka insya Allah itu pahalanya sangat luar biasa. Makanya mari kita senantiasa meminta kepada Allah supaya dilapangkan rezekinya, sehingga mampu untuk berbagi dengan sesama. Amin ya rabbal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lanjut, masih ada lagi, ya? Nah, jadi karena sudah jam 7:30, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, walaupun belum selesai juga, tapi kalau kita selesaikan ini bisa sampai jam 8 ini, ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilapan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.